dalam menyambut HUT Bayangkari ke-78, historical Assalamualaikum Kapolri pertama warahmatullahi dan wabarakatuh. Freemason. Di hari Silakan diikuti Senin ya, untuk bagian pertama dari hari Senin dua tanggal 20 video berikutnya. Agustus 2024 terkait dengan HUT Polri ya, ke berapa 78 ya, HUT Polri. Tentu kita terutama anak-anak muda ya, mungkin masih belum banyak yang tahu, belum banyak yang mengenal. Ada berapa Kapolri sejak kemerdekaan RI hingga detik ini ya. Kurang lebih ada 25 Kapolri. Nah, siapa Kapolri yang pertama? Nah, khusus edisi HUT Polri ini, Master Cespleng ingin membuat sebuah video terkait dengan sosok Kapolri pertama NKRI. Siapakah Kapolri pertama itu? Beliau adalah Raden Said Sukanto Cokroatmojo. Raden Said Sukanto ini merupakan anak sulung dari 6 bersaudara dari pasangan Raden Martomiharjo, seorang pamung praja yang berasal dari Ketangi Daleman, Purworejo, Jawa Tengah. Dan Kasmirah dari Ciawi, Bogor ya, ibunya bernama Kasmirah, Bogor, Jawa Barat. Sukanto lahir di rumah uak dari ibunya yang menikah dengan Ermeling Perwira Kenil yang tinggal di Bogor. Asik ini ceritanya ya. Dari sebuah channel YouTube Untung ya, channel YouTube Untung, ada sesuatu yang menarik di sana terkait dengan Kapolri pertama kita yang dulu namanya adalah Kepala Jawatan Kepolisian. Oke, kita lanjut dulu ya, nanti kita selingi sedikit-sedikit terkait dengan siapa sebenarnya sosok Sukanto, Kapolri pertama NKRI ini. Sukanto lahir di rumah uak dari ibunya yang menikah dengan Ermeling Perwira Kenil yang tinggal di Bogor. Pada tahun 1908, Martomiharjo bekerja di Jasinga Bogor sebagai asisten wedana bersama keluarga kecilnya. Mereka tinggal di rumah keluarga Ermeling. Belum genap setahun usianya, Sukanto bersama orang tuanya meninggalkan Bogor dan pindah ke Balaraja. Balaraja Serang, karena Martomiharjo diangkat sebagai wedana di sana. Pada tahun 1910 wedana Martomiharjo berpindah lagi ke tempat tugasnya yang baru di Tangerang. Tumbuh kembang Sukanto diwarnai oleh kehidupan penuh disiplin yang diterapkan ayahnya. Jabatan ayahnya sebagai pamung praja terutama wedana bagi kehidupan Sukanto memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan Sukanto karena ayahnya memiliki kewibawaan tersendiri di mata masyarakat setempat. Sukanto menikah dengan buah Hajijah Lina Makoginta, teman sekolah adik Sukanto di Mulo, yakni Sunarti. Lena Makoginta, gadis Manado dari Bolaang Mangandau, menetap di Jakarta setelah orang tuanya dikucilkan Belanda dari daerahnya. Lena Makoginta adalah putri mantan Jogugu atau pepatih dalam Kerajaan Bolang Mangandau, Sulawesi Utara atau Kartoverklaring, yang dikenal tidak menyukai kebijakan pemerintah kolonialisme Belanda. Mereka menikah pada tanggal 21 April 1932. Kehidupannya sangat sederhana sehingga menjadi panutan bagi bawahannya. Sukanto termasuk sebagian kecil dari kaum pribumi yang memperoleh pendidikan barat yang hanya terbuka bagi kalangan priayi.
kondisi sosial tersebut memudahkannya dapat mengenyam pendidikan seperti di Frobel School, taman kanak-kanak, atau kemudian ke ELS, HBS, dan RHS. Pendidikan Belanda yang dialaminya telah memberikan pengaruh penting terhadap proses kultural dalam peningkatan intelektual dan disiplin dalam dirinya yang telah ditanamkan keluarga. Walaupun demikian, pendidikan barat tersebut tidak menjadikan Sukanto terpengaruh oleh budaya Belanda. Pertahanannya dalam memegang teguh jati dirinya terlihat sejak sekolah di ELS Bogor. Ketika itu Sukanto menolak diberi nama Belanda sebagai kebanggaan kalangan kaum pribumi yang mendapat pendidikan dan pengasuhan orang-orang Belanda. Penolakan di atas nasihat yang diberikan ayahnya untuk tidak mengganti nama Sukanto dengan panggilan nama Belanda. Penolakan Sukanto terhadap pemberian nama Belanda terulang kembali ketika tinggal di asrama HBS Bandung. Waktu kuliah di RHS tahun 1928, Sukanto berkenal dengan tokoh-tokoh pergerakan seperti Sartono dan Iwakusuma Sumantri. Mereka saling berdiskusi tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sukanto juga meminta pendapat mereka ketika harus meninggalkan kuliah RHS dan berencana masuk komisarisen kursus ini ya, kursus kepolisian ya, pendidikan tinggi kepolisian. Lembaga pendidikan tinggi kepolisian yang memberi kesempatan kepada anak-anak pejabat pribumi yang terpilih. Dia terpaksa meninggalkan RHS karena kondisi perekonomian ayahnya yang telah pensiun dari jabatan Wedana Tangerang. Pada tahun 1930 Sukanto diterima sebagai siswa aspiran komisaris Van Polisi dengan lama pendidikan 3 tahun. Sukanto lulus pada tahun 1933 dan mendapat pangkat komisaris polisi kelas 3. Sejak itu dimulailah karir Sukanto di kepolisian. Tugas tersebut dia tekuni dengan segala kemampuan, namun di dunia Orhiba yang ia besarkan hingga mancanegara tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Selama menjadi anggota DPA, Sukanto sering melatih Orhiba sesama rekan anggota DPA. Dan mereka pun merasakan manfaat. Salah satu contohnya, mereka selalu menolak pemeriksaan kesehatan bila hendak dinas ke luar negeri. Tapi setelah mengikuti program latihan Orhiba, hasilnya menunjukkan tes kesehatan mereka pun baik. Selama 5 tahun menjadi anggota DPA, pada 23 Maret 1978 Sukanto diberhentikan dengan hormat. Dan ia meninggalkan tugas tersebut dengan penuh kepuasan bahwa pemerintah masih mempercayai dirinya mengabdikan diri guna kepentingan rakyat dan negara lewat jalur formal. RS Sukanto Cokroatmojo, Kepala Kepolisian RI pertama dan terlama sejak 1945 sampai 1959. Dikenal visioner, disiplin, jujur, dan konsisten terhadap komitmen dalam membentuk dan membangun kepolisian nasional. Dalam hal ini, Sukanto telah membuktikan komitmen dan profesionalismenya dalam melaksanakan fungsi dan tugas kepolisian yang memegang teguh politik negara selama 14 tahun menjabat Kepala Kepolisian Negara RI. Jadi ulang tahun ini ulang tahun yang ke-79 juga ya, cuman tanggalnya saja yang berbeda dengan Republik dengan HUT RI. Pengalaman tentang pergumulan baik berupa pemikiran-pemikiran maupun tindakan-tindakannya yang terkonstruksi sebagai remembered history menjadikan kehadirannya telah membawa warna dan pengaruh yang harus diingat dan dicatat sebagai bagian dari perjalanan unik secara kepolisian negara khusus dan secara bangsa Indonesia umumnya.
Ya, ini apa perlu kita penggal ya video ini ya untuk dibuat berseri, karena ini sangat panjang sekali ini. Belum cerita terkait pendiri Bayangkari, yaitu istri Sukanto, Kepala Jabatan Kepolisian Republik Indonesia pertama. Oke, demikian saja dulu ya untuk session yang pertama ini. Dan kita juga akan kupas keterkaitan daripada Sukanto dengan Freemason. Haha. Sangat menarik ini ya. Kita jadikan judul di depan terkait dengan ulang tahun dan sosok Kapolri pertama NKRI serta hubungannya dengan Freemason. Apakah, pertanyaannya, apakah Kapolri atau Polri itu sendiri, Polri itu sendiri free. Oke, demikian saja dari Master Cespleng. Silakan ditunggu, diikuti untuk session yang keduanya. Wassalam. Tetap presisi untuk Polri kita. Wassalam. Wabarakatuh. Kita lanjut di video kedua untuk session daripada Kapolri pertama Raden Said Sukanto ini. Pada tahun 1961, Sukanto mendapat penghargaan berupa Satya Lancana berdasarkan keputusan Presiden RI tertanggal 18 Mei 1961, yakni Satya Lancana Peringatan Perjuangan, Satya Lancana Karya Bakti, Satya Lancana Jana Utama, dan Satya Lancana Karya Setia kelas 1. Menjelang peringatan Hari Bayangkara 1 Juli 1968, Sekretaris Presiden menemui Sukanto di kediamannya untuk menyampaikan keputusan Presiden nomor 168/ABRI/1968 tanggal 28 Juni 1968 tentang kenaikan pangkat kehormatan bagi Sukanto menjadi Jenderal Polisi. Juga keputusan Presiden nomor 025/TK/1968 tanggal 1 Juni 1968 tentang penganugerahan Bintang Mahaputra Adi Pradana bagi jasa-jasa Sukanto selama ini. Sekretaris Presiden Muhono menyampaikan berita bahwa penyematan bintang tersebut akan dilaksanakan bertepatan dengan Hari Bayangkara 1 Juli 1968. Namun Sukanto menyatakan bahwa dirinya sudah tidak memiliki baju dinas dan sipil yang baru yang layak untuk dikenakan dalam upacara besar. Dan ketika itu disampaikan kepada Presiden Soeharto, beliau juga menyatakan bahwa akan menggunakan baju dinas lama dalam upacara tersebut. Bertepatan dengan peringatan Hari Bayangkara ke-22 pada 1 Juli 1968 di lapangan Mabak, Presiden Soeharto menyematkan Bintang Mahaputra Adi Pradana kepada Jenderal Polisi Kehormatan RS Sukanto Cokroadiatmojo sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sukanto menundukkan kepala dan mengucap syukur padanya. Ironisnya, orang yang pertama setelah upacara tersebut yang memberi selamat adalah Jen Muhammad, mantan Kepala Komisariat Polisi Jakarta yang saat menjelang pemberhentian Sukanto adalah pejabat yang berapi-api mengadakan perubahan pimpinan kepolisian negara RI. Pengakuan pemerintah pada jasa-jasa Sukanto selanjutnya diberikan dalam keputusan Menhankam Pangap nomor Kep/367.1968 tanggal 17 September 1968 tentang penganugerahan Satya Lancana PK1 dan Satya Lancana PK2. Satya Lancana GOM 1 sampai 7 dan Satya Lancana Sapta Marga pada tanggal 5 Oktober 1968 bertepatan dengan Hari ABRI
melalui keputusan Presiden nomor 94/43/1968 tanggal 4 Oktober 1968, Sukanto dianugerahi bintang Dharma sebagai penghormatan atas dasar baktinya terhadap bangsa dan negara pada tanggal 1 Juli 1968. Berdasar keputusan Presiden nomor 020-TK-69 dan 022-TK-69 tanggal 1 Juli 1968, Sukanto dianugerahi bintang Bayangkara Utama kelas 1 dan Satya Lencana Dasawarsa yang disematkan oleh Hugeng Imam Santoso selaku Kapolri waktu itu. Kapolri keberapa Hugeng ya? Kapolri kelima ternyata ya. Demikianlah pengembalian nama baik Sukanto yang akhirnya diperoleh setelah menerima perlakuan kurang wajar selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pertama. Pada tanggal 10 November 2020 secara anumerta Sukanto memperoleh anugerah gelar Pahlawan Nasional Indonesia dari Presiden RI Joko Widodo. Sukanto wafat pada tanggal 25 Agustus 1993. Beliau dimakamkan satu liang lahat dengan istrinya di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Untuk menghormati jasa-jasanya, namanya diabadikan dalam nama sebuah rumah sakit di Jakarta, Rumah Sakit Polri Sukanto di Kramat Jati, Jakarta Timur. Oke, demikian. Nanti kita lanjut dengan Hadijah Lena Mokoginta sebagai pendamping Kapolri pertama Raden Said Sukanto yang ternyata adalah juga seorang anggota Freemason. Apa itu Freemason? Tolong disimak di channel YouTube-nya Untung. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akan kita sambung lagi di video berikutnya. Ini video yang kedua. Silakan nanti disimak di video berikutnya, video ketiga. Wassalam.